Pernah kepikiran gak sih gimana caranya para ahli itu nentuin aturan main dalam akuntansi? Ternyata ada loh sebuah revolusi pemikiran yang mengubah semuanya. Nah, hari ini kita bakal bongkar ide besar di baliknya, paradigma positif. Kita akan lihat gimana ide ini membentuk dunia keuangan yang kita kenal sekarang. Oke, ini mungkin kedengarannya agak filosofis ya, tapi coba deh pikirin sebentar. Gimana cara Anda memandang dunia? Soalnya, lensa yang Anda pakai, atau bisa kita sebut paradigma, itu benar-benar nentuin cara Anda menyelesaikan masalah. Dan ya, ini berlaku banget, bahkan buat dunia angka dan neraca kayak akuntansi. Jadi, apa sih sebenarnya paradigma itu? Gampangnya bayangin aja kayak sebuah jendela buat ngelihat dunia. Ini tuh seperangkat keyakinan dasar yang jadi pemandu kita, yang nentuin pertanyaan apa yang kita anggap penting, dan metode apa yang kita pakai buat cari jawabannya. Biar benar-benar paham pergeseran besar di akuntansi ini, kita perlu mundur sedikit ke akarnya di abad ke-19. Disinilah semua ceritanya dimulai. Dan di pusat cerita ini, kita ketemu sama seorang filsuf bernama Auguste Comte. Dia ini ngenalin ide yang waktu itu radikal banget, namanya positivisme. Intinya gini, pengetahuan sejati itu nggak datang dari keyakinan atau spekulasi, tapi dari apa yang bisa kita amati, kita ukur, dan kita buktikan secara ilmiah. Nah, si Comte ini punya teori keren namanya hukum 3 tahap buat ngejelasin evolusi cara berpikir manusia. Katanya, kita itu bergerak dari penjelasan yang sifatnya gaib, terus bergeser ke penalaran abstrak, sampai akhirnya kita nyampe di tahap positif. Tahap di mana kita nuntut bukti, data, dan observasi ilmiah. Ingat-ingat ya ide ini, karena inilah yang nanti bakal jadi pemicu revolusi di dunia akuntansi. Oke, dengan bekal filosofi tadi, yuk kita intip dunia akuntansi sebelum revolusi ini terjadi. Kondisinya beda banget dari yang kita kenal sekarang. Dulu itu yang berkuasa namanya teori akuntansi normatif. Fokusnya itu bukan buat ngejelasin apa yang beneran terjadi, tapi buat nentuin apa yang seharusnya terjadi. Anggap aja ini kayak buku resep buat para akuntan. Isinya serangkaian aturan ideal tentang praktik terbaik, tanpa perlu diuji dulu apakah resep itu beneran manjur di dunia nyata. Tapi, masuk paruh kedua abad ke-20, para peneliti mulai gelisah. Mereka udah nggak puas lagi, cuma dikasih resep. Mereka pengen sesuatu yang lebih, mereka pengen bukti. Nah, inilah percikan yang akhirnya nyulut sebuah revolusi. Di slide ini kelihatan jelas banget perbedaannya. Teori normatif itu kerjanya dari atas ke bawah. Mulai dari ide besar atau asumsi ideal, terus dibikinin resepnya. Sebaliknya, teori positif itu dari bawah ke atas. Mulai dari ngamatin data di dunia nyata, baru dari situ dibangun penjelasannya. Inilah inti revolusinya, bergeser dari meresepkan aturan, jadi menjelaskan dan memprediksi kenyataan. Jadi, kenapa sih pergeseran besar ini harus terjadi? Menurut peneliti Watt dan Zimmerman, ada 3 masalah utama sama pendekatan yang lama. Pertama, teori-teori normatif ini nggak bisa diuji secara ilmiah. Kedua, fokusnya terlalu sempit, cuma ke satu investor, bukan ke pasar secara keseluruhan. Dan yang paling penting, teori ini ternyata nggak benar-benar bantu pasar jadi lebih efisien. Para akademisi pengen teori yang bisa dibuktikan dan punya dampak nyata. Lantas, gimana paradigma baru ini mengubah cara kerja peneliti akuntansi sehari-hari? Sederhananya sih, mereka mulai berpikir dan bertindak jauh lebih mirip kayak ilmuwan di laboratorium. Setiap penelitian positif itu berdiri di atas 3 pilar filosofis. Ontologi itu ngomongin apa yang nyata, dan jawabannya adalah dunia yang bisa kita amati. Terus, epistemologi itu nanya gimana cara kita bisa tahu. Jawabannya ya lewat data dan metode ilmiah. Terakhir, aksiologi ini tentang peran nilai yang mengharuskan peneliti buat tetap objektif dan netral, tanpa memihak sama sekali. Nah, bagan ini nunjukin alur kerjanya dengan sempurna. Kita mulai dari ide-ide filosofis yang besar di puncak, 3 pilar yang barusan kita bahas, dan itu semua mengalir ke bawah jadi metode penelitian yang konkret. Beginilah caranya ide-ide abstrak jadi fondasi buat ngumpulin dan menganalisis data yang objektif di dunia nyata. Jadi, ini dia poin terpentingnya. Dalam praktiknya, penelitian positif itu artinya kita membangun di atas penelitian yang udah ada, ngumpulin data yang objektif, menganalisisnya tanpa prasangka, dan biarin angka yang bicara. Di sini, kebenaran itu bukan lagi soal opini, tapi soal apa yang terbukti signifikan secara statistik. Jadi, kenapa semua ini penting banget buat kita? Karena pendekatan ini menghasilkan informasi yang bisa diandalkan.
Informasi yang bisa dipakai sama investor dan manajer buat memprediksi masa depan dan bikin keputusan yang lebih cerdas, karena basisnya adalah bukti. Ini bukan lagi soal ngikutin resep, tapi soal bikin prediksi yang akurat. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan yang penting. Paradigma positif udah ngasih kita alat yang luar biasa buat memahami dunia akuntansi apa adanya. Tapi dengan fokus yang begitu kuat pada penjelasan dan prediksi, jangan-jangan kita jadi beresiko kehilangan pandangan tentang dunia akuntansi yang seharusnya? Sebuah pertanyaan yang kayaknya layak kita renungkan bersama.